Selamat datang di Mas Mansur Channel. Kawan-kawan pecinta sejarah, budaya, dan politik, silakan ikuti edisi spesial ya. Dalam kesempatan ini, Mas Mansur Channel diterima oleh PLT Kepala Dinas Pariwisata Lumajang, yaitu Bapak Yoga Pratomo SIP, untuk menjelaskan konsep kepariwisataan terkait Desa Ranupane. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, Salam Hong Ulun Basuki Langgeng. Langgeng Basuki. Terima kasih kepada para penonton Mas Mansur Channel yang membanggakan. Siang ini kita mendapat kehormatan yang cukup luar biasa, diterima, diperkenankan untuk sowan, diperkenankan untuk berdiskusi dengan Pak Kepala PLT Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang, ya. Nanti bisa kenalan sendiri karena penonton nampaknya sudah rindu pingin bisa menatap langsung, karena pariwisata Lumajang hari ini cukup seksi nampaknya, seperti itu. Dan hari ini tema kita dengan Pak PLT Kepala Dinas Pariwisata adalah terkait dengan masuknya 50 besar Desa Ranupane sebagai desa wisata di Indonesia, desa wisata terbaik. Mungkin bisa kenalan Pak ya. Kepala Dinas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang Hong Ulun Basuki Langgeng. Langgeng Basuki. Pak Mansur yang saya hormati, terima kasih sudah mampir di kantor saya. Saya sebetulnya minder ini sama Pak Mansur ini. Beliau kan sejarawan ya. Iya. Jadi ngomong sejarah beliau ahlinya. Ya Pak Mansur, alhamdulillah kita bersyukur Desa Ranupane, Ranupane ya, pakai I, iya, jangan salah, karena orang-orang biasanya nyebutnya Ranupane pakai I, yang betul adalah Ranupane pakai I. Gara-gara filmnya apa, lagunya Gomblo, Ranupane. Ranupane masuk 50 besar desa wisata dalam rangka anugerah desa wisata Indonesia yang dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Awalnya, kalau kita berbicara mundur, awalnya itu ada desa wisata sejumlah 1.831 se-Indonesia. Kemudian mengerucut Jawa Timur saat itu? Jawa Timur kalau nggak salah ada 8 kabupaten. 8 kabupaten. 8 kabupaten, ada ratusan ya. Ada beberapa puluh. Ya. Kemudian disaring lagi menjadi 300. Ya. 300 itu Lumajang ada 2 wakilnya. Ranupane dan Argosari. Ya. Kemudian mengerucut lagi menjadi 100. Ya. 100 ini tinggal 1 wakilnya Lumajang, yaitu Ranupane. Oh iya. Mengerucut lagi 50. Alhamdulillah Ranupane masih ada. Masih ada. Nah ini 50 se-Indonesia itu suatu karunia yang besar, yang patut disyukuri. Ini merupakan momen kita untuk berbangga dan juga introspeksi diri, mengevaluasi apa kekurangan kita. Ya jelas ada, karena Ranupane sendiri juga harus berbenah bagaimana menyambut wisatawan lokal maupun mancanegara yang harus lebih baik. Betul. Lebih baik. Karena Pak Bupati Bu Wapub mengendaki seperti itu, dan juga Pak Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menginginkan meskipun desa wisata, tapi wisata kelas dunia. Wah, itu gimana? Nah, mungkin para penonton kan penasaran. Apa sih konsep wisata kelas dunia? Apa harus hotelnya besar? Atau pertunjukannya besar, atau kan Pak Kadis lebih paham itu? Ya, kita kalau dibandingkan dengan Bali jauh lah ya. Kita masih jauh di bawahnya Bali. Namun
beberapa faktor yang perlu kita siapkan di Ranupani itu sekitar ada 7 faktor yang harus kita siapkan. Yang pertama, desa digital. Wah. Nah, alhamdulillah Ranupani ini sudah masuk Smart Village mulai tahun 2020. Apa ukuran Smart Village barangkali, Pak? Ini salah satu program yang dilaksanakan oleh Telkom. Oh ya? Telkom ini, Smart Village dari Telkom ini hanya 5 se-Indonesia. Oh. Salah satunya Ranupani. Nah, ini ada beberapa aplikasi yang memudahkan warga untuk melakukan aktivitas. Oh. Jadi sudah friendly teknologi internet ya? Betul. Oh gitu. Dulu mungkin kalau ngomong Ranupani kita ke sana sudah blank sinyal. Oh, iya, sekarang sudah alhamdulillah sudah bisa, bahkan 4G. 4G ya, di sana. Itu yang desa digital. Kemudian yang kedua adalah daya tarik wisatanya. Itu yang harus kita siapkan. Kita tahu di sana itu pemandangannya sangat bagus. Landscape-nya, panoramanya bagus. Landscape, pemandangan kebun pertaniannya warga. Di sana kan ada kentang, kemudian bawang pre, kemudian kobis, itu ya menjadi primadona. Itu bagus, hamparannya bagus. Apalagi naturalnya begitu. Apalagi dengan latar belakang gunung, hutan cemara dan lain-lain. Kemudian juga ranunya, Pak Mansur. Ranu itu danau ya? Danau. Ada Ranupani. Ya. Yang menjadi nama desanya itu, yang kita selalu lewat. Yang dekat dengan desa ya? Ya, yang dekat dengan balai desa itu. Kemudian ada Ranu Regulo. Oh iya. Pak Mansur sudah tahu? Pernah, insya Allah. Nah, Ranu Regulo itu agak masuk, kira-kira 500 meter sudah sampai. Dan tidak perlu naik, karena hanya datar saja dengan Ranupani. Kalau Ranu Regulo itu masih alamiah, karena tidak dekat dengan pemukiman. Itu dua. Kemudian budayanya Ranupani. Kita tahu warga Ranupani yang mayoritas Tengger itu masih ngugemi budaya Tenggernya. Beberapa hari yang lalu, kemarin tanggal 8 September itu puncaknya Karo. Oh, begitu kira-kira. Ya, puncaknya Hari Raya Karo Tengger. Kemarin Nyadran, Sadaran, Nyadran. Ya, itu puncaknya. Jadi mereka masih ngugemi upacara-upacara adat suku Tenggernya. Ada Karo, ada Unan-Unan yang 5 tahun sekali. Kalau Karo setahun sekali, Unan-Unan 5 tahun sekali. Kemudian kalau Kasodo, oke lah sudah Probolinggo ya. Probolinggo ya, ikonnya sudah Probolinggo. Itu. Kemudian tradisinya kebiasaan sehari-hari masih unik, Pak. Masih apa ya? Masih natural, tradisional. Pak Mansur kalau ke sana, ke Ranupani, pasti dipinarakan oleh warga setempat itu ke dapur. Itu enggak kayak kita yang normal orang ke ruang tamu, ke ruang tamu. Kalau kita ke sana kan dingin, makanya orang-orang mempersilakan tamu masuk ke rumahnya itu langsung ke dapur. Nah, dengan kebiasaan gegeni. Gegeni langsung itu kan, minum makan. Ya, betul. Gegeni di hadapannya api, bara api. Barangkali ada makna filosofi itu di luar gegeni sama. Jadi memang karena di sana cuacanya dingin, untuk menambah keakraban, kehangatan, persaudaraan, silaturahmi, orang sana biar lebih dekat itu ke dapur. Oh, memang mereka menerima tamu dengan terbuka ya? Iya, dengan terbuka. Sebelum wisata mereka memang sudah welcome. Sudah seperti itu. Apalagi ada pariwisata nanti. Alhamdulillah. Okay. Terus kemudian pakaiannya. Nah, pakaian boleh lah, pakaian seperti biasa kita ya. Cuman mereka pakai aksesoris lagi. Oh, apa udeng. Oh iya. Udeng, kemudian sarung. Udengnya enggak seperti ini. Kalau ini udeng Lumajangan ya, yang dipakai Pak Mansur ya. Kadis kita. Lumajangan ya. Kalau Tengger agak berbeda. Iya, ngelempitnya itu bukan di apa ya? Ngelempitnya itu bolak-balik. Oh iya. Sehingga pas ikatan sini itu mulus seperti disetrika gitu. Iya. Oh itu bukan karena disetrika, karena lempitannya ya. Iya, karena lempitannya. Beda lipatannya. Terus terang saya belum bisa. Padahal kalau ahlinya udeng ya enggak. Saya belum bisa, terus terang belum bisa. Saya lebih ngelipatnya saya saya putar-putar gini seperti setengah leher itu, setengah leher pramuka, baru saya ikatkan. Kalau Tengger enggak, dia lipatnya
bolak-balik Iya. gitu sehingga mulus. Kemudian dipakai agak tebal ya, seukuran telapak tangan, dan ini seperti setrika gitu. Iya, iya. Rapi gitu, Iya, rapi, iya. itu bagus. Kemudian selain itu ada sarung. Sarungnya tenun. Beda dengan sarung kita yang Untuk sholat di kita itu beda, bawah. Oh, beda. Oh, mereka Jadi membedakan. istilahnya sarung goyor. Oh, Karena lemas. Ah, Jadi dipakai itu, kemarin saya kebetulan tidur Ranupani Iya. pakai sarung, itu hangat. oh, memang ada pengaruhnya kalau Pengaruhnya tidur. Pak, iya, pengaruhnya. Iya, iya. Kemudian kalau kita pas gegeni, Iya. kalau kita pakai bahan celana yang sintetis, dia Iya. akan panas, Oh iya, iya. panas. Kemudian kita lapisi dengan sarung itu hangat. Oh, itu berfungsinya Iya. seperti itu ya, Ha-ha. ternyata. Terus kemudian orang perempuan Oke. Ranupani itu memakai kain batik yang orang-orang lazim menyebut kaweng. Kaweng, ya. Kaweng itu dipakai oleh perempuan. Iya. Itu ada filosofinya. Ah, apa itu? Kalau ikatannya di belakang, otomatis dadanya tertutup. Oh iya. Ya. Oke. Itu artinya masih perawan. Jadi gampang mendeteksi Gampang ya. mendeteksi. Iya, Nggak kamu- salah sasaran itu Iya ya. betul. Kalau ikatannya di pundak, Ya, di pundak. itu berarti orang itu sudah menikah. Gitu ya. Kalau ikatannya di depan, kemudian kainnya di belakang, dia janda. Oh, Nah, ini harus bisa para penonton agak dengernya nanti yang janda-janda ya. iya. Itu. Kemudian masih banyak lagi seperti mainan anak-anak, itu masih banyak yang Oke. masih dilestarikan di Ya. Ranupani. Ya. Nanti Kearifan lokal lainnya. secara garis besar ini kan ada kekayaan alam, ada kekayaan budaya ya Pak Kadis. Ya. Terkait kekayaan budaya ini apa yang kalau alam kan tentu tinggal merawat. Ya. Kalau budaya kan harus terus dipelihara dan dikembangkan. Apa kira-kira grand strategi Pemkab Lumajang dalam hal ini Dinas Pariwisata untuk memperkaya budaya? Ya. Malah. Sayangnya Pak Mansur sekarang Ya. ini PPKM. Oh iya. Ya, siap. kita mau mempromosikan secara Besar-besaran. masif gitu ya, besar-besaran, kita terkendala oleh PPKM. Kalau strategi kita itu, jadi begitu ada upacara Karo, Oke. istilahnya kan Hari Raya Iya, Karo, iya, iya. kita blow up. Oh iya. Nah untuk tahun ini kita Keterbatasan. itu. Jadi kalau mereka di blow up itu Hari Raya Karo ini di blow up itu mereka welcome. Oh, iya. Apalagi pada saat Karo itu ada namanya Andon Mangan, Pak. Oh. Andon Mangan. Namanya Andon Mangan. Andon Mangan. Iya. Pak Mansur ke sana bebas makan. Ke setiap penduduk, pinana Pak Mansur, masuk makan. Kalau enggak makan Ya marah. Oh malah Harus makan. Meskipun sedikit. para penonton barangkali Iya. nanti bisa kita berlapar-lapar. Iya, sayangnya sudah lewat sayangnya. Wah, kalau kemarin ngajak saya pasti ke sana. Iya, itu kita terkendala PPKM. Kalau tidak PPKM tentunya kita sudah blow up. Iya. Tapi ini kan kekayaan budaya dan adat ini luar biasa. Iya. Nun sewu ya Pak Kadis. Iya. Secara sejarah ternyata Tengger Lumajang ini pusat daripada cikal bakalnya Belambangan. Nun sewu. Di wilayah Tengger ada Lembu Miruda itu tokoh pelarian dari anaknya Prabu Brawijaya. Ternyata itu mendirikan satu kerajaan yang kemudian menjadi cikal bakal Belambangan yang nanti 300 tahun lamanya menguasai Timur Jawa. Seperti itu. Nah ini disebut Lembu Miruda, Panembahan Bromo dan wilayahnya di Tengger. Tempatnya ibu kotanya di Tepasana. Kira-kira Lumajang. Ini kekayaannya Iya, Lumajang, Pak Kadis nanti kan akan luar biasa ini. Alhamdulillah. Mungkin sekedar informasi. Nggih, terima kasih. Nggih. Barangkali ke depan kalau di Malang mungkin terus ada desa Ngadas. Di Probolinggo ada desa Ngadisari itu menjadi desa adat. Barangkali ada keinginan atau kemauan besar Lumajang ini. Alhamdulillah kemarin itu
Bapak-bapak anggota DPR sudah pernah silaturahmi ke Pak Sekda berkaitan dengan rencana anggota DPR menggunakan hak inisiatif untuk membuat perda mengenai kebudayaan Lumajang. Luar biasa. Nah, nanti kita bisa bersinergi mengusulkan juga ada pasal-pasal mengenai desa adat. Nah, mungkin kita bisa menitipkan ke situ, Pak Mansur. Dari Dewan ada hak inisiatif dipakai. Tetapi tetap komunikasi sama Pemkab ya. Iya. Biasa. Jadi mungkin itu yang nanti akan dipacu untuk pemeliharaan kebudayaan ya, Pak. Betul, iya. Jadi intinya kalau Lumajang ini budaya ini menjadi aset nantinya untuk Ranupane dan Tengger ya. Iya. Kita harus sadar, Pak. Kita harus sadar bahwa syarat-syarat pariwisata itu 3A. Yang pertama adalah amenitasnya. Apa amenitas? Amenitas itu ada hotel, penginapan, homestay, fasilitas restoran. Ya, itu amenitas. Kemudian akses. Jalan, angkutan. Ya. Alhamdulillah nanti tahun 2022 Pak Bupati Lumajang sudah merencanakan pembangunan atau pelebaran jalan dari Senduro ke Ranupane. Dilebarkan lagi. Dilebarkan lagi. Luar biasa. Secara bertahap nanti mulai 2022. Kemarin aja sudah dicor itu kan? Ya, ada yang dicor, ada yang di hotmix gitu, Pak. Masih mau dilebarkan, ya. Karena sekarang kan kalau kita simpangan, kita harus berhenti dulu minggir, baru bisa lanjut lagi. Akses. Kemudian atraksi, Pak Mansur. Nah, atraksi ini kan macam-macam, mulai keindahan alam, termasuk budayanya tadi, kesenian itu. Makanya kita juga harus memunculkan tampilan-tampilan tari yang tradisional di Ranupane, tapi juga mengandung unsur cerita. Misalnya budaya Tengger itu dulu cerita rakyatnya apa sih gitu loh. Seperti misalnya maling kundang itu disendrahtarikan. Kalau di Tengger apa? Nanti kita gali itu. Kali Lembu Miruda. Ya, betul. Tokohnya Tengger. Nah, betul. Ada juga. Kalau Nun Sewu yang tadi nyebutkan Ranukumbolo, saya tidak pernah datang kebetulan. Tapi paling tidak para penonton juga tahu di Ranukumbolo ada prasasti. Betul. Yang luar biasa. Prasastinya masih ada. Ya. Itu tahun diperkirakan 1182 Masehi, itu Raja Kediri bertirta yatra atau perjalanan mencari air suci, Ling Dewa Empu Kamiswara, tirta yatra, kira-kira begitu kan? Sampai sekarang pun airnya masih diambil sama teman-teman kadang-kadang. Luar biasa ya. Barangkali menarik juga bagi wisata religi nantinya ya Pak Kadis. Betul, ya. Barangkali pesan dan pesan-pesan bagi para penonton Mas Mansur Channel dan halayak budaya Nusantara apa kira-kira Pak Kadis dari Lumajang Jawa Timur ini. Terima kasih. Jadi kita selaku generasi penerus bangsa jangan malu mempunyai budaya yang begitu arif di Lumajang. Ya, ini harus kita lestarikan. Jadi anak-anak muda itu biasanya malu pakai batik, pakai udeng, pakai kebaya. Itu jangan malu. Ya, jangan malu belajar tari. Jangan malu belajar wayang seperti ini. Ini siapa lagi kalau nggak kita yang meneruskan? Ini harus ada yang meneruskan. Karena apa? Takutnya orang-orang bule yang belajar ini malah nanti kita yang belajar ke sana. Betul. Ini sekarang sudah banyak. Nah, itu loh. Ya, kita harus bangga punya budaya. Kita bangga punya tradisi kearifan lokal, seni, ya ini yang harus kita lestarikan. Oke lah, kita bisa gadget, bisa komputer, tapi jangan melupakan ini. Jangan melupakan ini. Kita lestarikan budaya lokal, karena itu yang menjadi modal kita bagaimana memajukan pariwisata Indonesia. Gitu ya Pak tadi. Sedikit barangkali karena tadi disinggung ada pakaian Tengger, udang Tengger. Barangkali nanti Pemkab Lumajang berinisiatif ada hari tertentu kan ada pakaian adat. Iya Pak Mansur, jadi begini. Harapan aja. Saya bercerita pengalaman waktu saya jadi camat Klakah. Klakah mayoritas adalah Madura. Dan budaya Madura itu bagus. Etniknya bagus, kemudian eksotik. Makanya saya harus menjadi orang Madura di Klakah.
Nah, oleh karena Gimana itu bumi diinjak. makanya waktu saya jadi camat Kelaka, saya lakukan terobosan setiap hari Kamis Kliwon. Oh, ada kliwonnya Ya, lagi. Kamis apa ya? Setelah Jumat Legi. besoknya Jumat Legi ya, Pak. Iya, Ya. kliwon, ya. Itu kita harus pakai pakaian adat Madura. Oh, Jadi ada pakaian pesak ya. sama dengan udeng. Yang saya pernah dikasih hadiah sama Kalau Pak itu Kadis. Ponorogoan itu. Oh, Ponorogo. Ya, kalau udeng ini nih yang di meja saya ini, Mas. Ya, yang di meja saya itu ya. Permisi ya, barangkali. Wah, ini para Nah, penonton. ini khas Madura ya, ini khas Oh, Madura. Madura, gitu. Udeng khas Madura yang buat juga anak Kelakah. Oh, ya. ini? Ya. Oh, luar biasa. Ya, ini menggunakan kain batik Lumajangan yang sudah ditetapkan Bupati untuk kita pakai. Luar, Nah. Ini yang kayak begini non sewu, Ya. panjenengan ini batik Lumajangan ini ya. Ini batik Sukodono. Dalam arti Lumajang ya? Iya, Sukodono? Lumajang. Wah, luar Ini biasa. Lumajang. Jadi dari situ kemudian Pak Sekda menginstruksikan setiap hari Selasa minggu pertama kita pakaian khas Lumajangan itu. Mantap Ya, sekali. dengan rantainya. Dengan Itu kan harusnya jam rantai ya dulu Oh, ya. iya, dulu. Ya, sekarang jam rantai tidak ada. Akhirnya kita ganti siung ya dan lain sebagainya. Nggih. Kita jangan malu. Jadi itu yang membuat kita khas, penampilan khas yang harus Mungkin budayakan. sebagai agak terakhir, pesan terakhir diperagakan. Ya. Oh, makanya di pinggir malah. Iya, ini di pinggir. Oh, ya Madura ya, Iya, tidak di Madura. depan. Oke, nah ini Pak Kadis kita, Pak Yoga Pratomo langsung mempraktekkan. Iya. Jadi kita jangan malu dengan kearifan lokal, itu yang harus kita lestarikan. Siapa lagi kalau bukan kita? Amin, Iya. amin. Matur nuwun ini Pak Kadis, Ya. Pak Yoga Pratomo. Saya diberi kehormatan luar biasa bagi kita. Mudah-mudahan nanti terus kita akan Amin. bisa mengawal juga. Tentu mendukung Pemkab Lumajang, Dinas Ya. Pariwisata. Kita orang Lumajang, kita orang lereng Mahameru tentu mendukung apa yang dikerjakan oleh Pemkab Lumajang. Terima kasih. Kepada para penonton Mas Mansur Channel, dimanapun Anda berada sudah mengikuti channel ini, kita akhiri dulu. Nanti tentu akan kita bincang-bincang lagi dalam kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Budayu, salam kebajikan, salam. Oh, ulun Basuki Langgeng. Kita berjumpa lagi di dalam acara berikutnya.